عباده العابدين المقبولين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الميامين أما بعد فيا معاشر المؤمنين رحمكم الله أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله فقد pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena insyaallah dengan barakah memperbanyak salawat kepada Nabi, maka Nabi insyaallah akan mengenali kita kelak di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la yaditanna alayya al-hawda yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat sungguh akan datang kepadaku di sungai telaga aqwamun kaum ma'arifuhum illa bikasrati salati alayya, yang aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawatnya mereka kepadaku, maka aku mengenal mereka, kata Nabi. Maka semakin kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka insyaallah kita semakin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagaimana para khatib yang lain berwasiat dengan takwa, begitu juga Al-Fakir selaku khatib di Masjid Al-Jihad yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin dan mustami'in sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah ialah banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena tidak bisa dipungkiri segala yang ada pada kita, yang ada pada keluarga kita, itu adalah nikmat dari Allah. Allah yang memberikan kita tubuh, sehingga dengan tubuh ini kita bisa melakukan aktivitas kita dalam dunia ini. Sehingganya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian, kata Allah, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini dalam keadaan menangis, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lemah tak berdaya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah jadikan bagi kalian, kata Allah, as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Untuk apa Allah berikan itu semua? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Artinya dengan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, mintanya Allah hanya satu: bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah itu berupa anggota tubuh, berupa jabatan, berupa kekayaan, berupa harta benda, berupa keluarga, sering-sering bawa itu semua untuk ketaatan kepada Allah. Karena taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama hakikat syukur kita sebagai apa? Ialah dengan adanya nikmat berbagai
yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai semua itu melalaikan kita sehingga kita lupa akan perintah dari Allah kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakni salat. Karena apabila berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita lalu membuat kita berpaling dari Allah, seolah-olah kehebatan yang kita miliki itu adalah kehebatan diri kita pribadi, bukan karena Allah, bukan karena pertolongan Allah, maka ketika demikian kita akan lupa dari Allah, kita akan meninggalkan Allah, kita akan tidak beriman terhadap ayat-ayat kebesaran Allah, sehingga ketika kita berpaling dari peringatan Allah ini, apa kata Allah? Allah beri peringatan dalam surat Taha dari ayat 124 sampai 127. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, sudah diberi nikmat masih belum sujud ke Allah, sudah diberi nikmat masih belum salat ke Allah, sudah diberi nikmat oleh Allah tapi pelit dengan harta yang kita miliki untuk diinfakkan ke jalan-jalan Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka ketika kita berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit, kehidupan yang ruwet. Harta boleh banyak, kaya iya, jabatan boleh berlipat-lipat, kesehatan boleh bugar, tapi ketika kita berpaling dari Allah, tidak mungkin itu semua dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, ialah ketenangan hati dan jiwa sebagai orang mukmin yang sejati. Kemudian yang sangat menakutkan lagi bagi kita yang berpaling dari Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan bangkitkan, akan kumpulkan dia kelak di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta, buta hati, buta mata. Kemudian dia mengadu kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta di akhirat ini ya Allah, wa qad kuntu basira, dan sungguh aku di dunia dulu bisa melihat Allah, bisa memandang dengan mataku Allah keindahan dunia, bisa menikmati dengan tubuhku ya Allah nikmat-nikmat yang kau berikan. Kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Apa kata Allah? Kadzalika, begitulah hai hambaku, kenapa aku kumpulkan kau dalam keadaan buta? Atatka ayatuna farasitaha, telah datang kepadamu dulu ayat-ayatku, telah datang kepadamu dulu peringatanku melalui para rasulku, para nabiku, para ulamaku. Berapa banyak para nabi, para ulama yang mengingatkanmu untuk tidak lalai dengan harta dan jabatanmu, tapi engkau lalai dari peringatanku. Maka dari itu Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Wa kadzalika najzi man asrafa, kata Allah, wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan begitulah kami membalas orang-orang yang sudah jauh melampaui batas dari jalan Allah dan yang tidak pernah beriman terhadap ayat-ayatku, kata Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Dan lebih dahsyat daripada itu, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, na'udzu billahi min dzalik, dan sungguh siksa akhirat, bakaran di dalam akhirat, kobaran api neraka di dalam akhirat, dihancurkan tubuh kita di dalam akhirat, itu lebih dahsyat, wa abqa, dan lebih kekal abadi dibandingkan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. Maka dalam khutbah singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi, kepada keluarga, kepada para hadirin sekalian, mari perbanyak bersyukur kepada Allah, dan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, itu tetap nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri kepada Allah.
Dan walaupun kita seperti apapun, kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, karena Allah lebih senang, lebih bahagia menerima hambanya yang sudah sangat jauh dari Allah, dari mudanya sampai dewasa dia maksiat kepada Allah, bahkan sampai rambutnya tumbuh uban dia tetap tak ingat kepada Allah. Lalu ketika dia jatuh sakit, tubuhnya telah lemah, tulangnya sudah tak berdaya untuk bangkit, ternyata dia ingat dosa-dosanya, lalu dia menangis kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat ke Allah, mengaku kepada Allah punya dosa Allah. Allah lebih senang menerima hamba seperti ini yang tobat kepada Allah dibandingkan kesenangan seorang ibu yang tak punya anak, baru punya anak satu, masih bayi, anaknya hilang dari tahun ke tahun, umur 20 tahun, umur 25 tahun, ternyata anaknya kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat, segar bugar, bahkan sukses. Lalu dia memeluk anak itu secara erat. Tentunya ibu ini sangat senang, sangat bahagia, sangat menggebu-gebu hatinya. Allah lebih senang, kata Nabi, menerima hambanya yang bertobat kepada Allah dibandingkan ibu seperti ini. Maka oleh karena itu, mumpung umur kita masih ada, harta kita masih banyak, napas kita masih berhembus lancar, ayo banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan hati, lidah, dan tubuh kita, dan banyak beristighfar kepada Allah. Sedikit demi sedikit kita kembali kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menuntun kita yang akhirnya insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rabbur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.